Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya 3 kewajiban besar tentang sejarah. Ada sejarah yang berhubungan dengan diri kita sendiri, pribadi kita, masing-masing individu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Individu kita masing-masing ini, kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Kita punya nasab yang berbeda-beda. Itu bagian dari sejarah individu kita. Dan bukankah nasab merupakan satu dari 5 hal terpenting yang sangat dijaga Islam? An-nasab. Ini juga menjadi pelajaran penting. Kita diminta untuk mempelajari nasab kita. Kita ini keturunan siapa, keturunan siapa. Dalam Islam sangat amat penting, walau ini kita remehkan. Di Islam sangat amat penting. Nasab. Tapi tidak hanya nasab yang dipelajari, bukan hanya saya keturunan siapa, tetapi Nabi SAW ketika beliau bersabda tentang bagaimana seorang wanita dipilih oleh laki-laki untuk dinikahi, dalam salah satu riwayatnya Nabi mengatakan li nasabiha, dalam riwayat lain Nabi mengatakan li hasabiha. Kalau nasab artinya adalah saya keturunan siapa, kalau hasab dengan hak artinya adalah apa kehebatan, apa karya besar keluarga ini. Itu harus dicari, karena itu pasti ada dalam diri kita. Ketika kita melihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kesemuanya adalah Quraisy, maka berarti mereka tergabung dalam satu kalimat Nabi ketika Nabi mengatakan al-a'immah min Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Siapapun itu, dan terbukti 10 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya, 10 orang itu kesemuanya Quraisy, dan kesemuanya punya peluang besar karena kapasitas mereka yang luar biasa dengan kalimat Nabi bahwa para pemimpin hadir dari Quraisy. Karena ada jiwa kepemimpinan yang sangat kokoh di jiwa orang-orang Quraisy. Begitu seterusnya. Kita dengan nasab kita masing-masing juga demikian. Kita punya nasab, kita punya hasab. Carilah itu. Dan apa yang kebaikan yang kita temukan, yakinlah itu sebenarnya ada dalam diri kita. Kalau dia belum muncul karena kita tidak mengetahuinya. Dan karena kita belum pernah untuk mendidiknya. Kalau hasab kita adalah hasab kepemimpinan, maka ada jiwa kepemimpinan di kita. Bahkan ke anak-anak kita. Kalau hasab kita ada hasab kedermawanan umpamanya, maka ada kedermawanan dalam diri kita. Demikian juga pada anak keturunan kita. Itu tugas yang pertama tentang sejarah diri kita sendiri, masing-masing di antara kita. Nah, harus dicari nasab dan hasabnya. Yang kedua adalah kita sebagai salah satu dari anak negeri ini, bangsa Indonesia ini, sangat disayangkan. Sampai hari ini belum lagi diberikan kurikulum yang tepat dan benar tentang sejarah negeri ini. Kita tidak pernah tahu hari ini, dengan anak-anak kita tidak pernah banyak yang tahu tentang sejarah kebesaran negeri ini. Apa peran besar negeri ini? Karena literatur kita masih literatur company. Kita belum menjadikan umpamanya tulisannya Ibnu Batutah, ketika Ibnu Batutah dalam bukunya Rihlah Ibnu Batutah ketika dia singgah di Aceh. Saat dia berangkat dan saat dia pulang dari negeri Tiongkok, kemudian ternyata dia masih melewati kembali pulangnya negeri Aceh dan menuturkan luar biasa. Dituturkan tentang bagian dari bangsa ini, Aceh dari bagian dari bangsa ini. Dituturkan tentang masyarakat yang beriman, masyarakat yang cinta ilmu, masyarakat yang cinta jihad, pemimpinnya yang sangat tawadhu, sangat mencintai ilmu dan ahli ilmu, masyarakat yang makmur, negeri yang sangat hijau, dengan kekayaan alam yang luar biasa, keramahannya, dan seterusnya. Dituturkan itu. Tapi sayangnya itu memang tidak menjadi literatur di bangsa ini. Kita mengambil literaturnya dari kompeni Belanda, yang ditulis di atas geladak kapal VOC. Akhirnya kita tidak pernah tahu apa sebenarnya peran besar negeri ini saat Islam besar, entah itu di bawah Turki Utsmani, entah itu di bawah dinasti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah,
atau kebesaran Islam di negeri Andalus, kita tidak pernah tahu di mana posisi besar bangsa ini. Kita tidak pernah diajari itu. Sayang sekali. Karenanya sampai hari ini kita ambigu, tidak jelas posisi kita, peran kita. Kita tidak bisa menentukan di mana seharusnya peran bangsa ini. Itu tugas kedua kita yang sangat amat besar, karena harus membuat kurikulum sejarah negeri ini dengan jujur dan benar. Dan yang ketiga, ini yang besar, adalah kita sebagai muslim. Kita sebagai muslim punya sejarah, karena Islam, keislaman seseorang muslim tidak dibatasi oleh teritorial manapun, oleh wilayah apapun. Bangsa manapun mereka muslim, itu adalah sejarah kita. Kita membaca di ujung negeri Eropa sana, kita membaca di ujung negeri, di ujung benua Asia sana umpamanya. Mereka muslim, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kita. Kebaikan di masa lalu harus menjadi pelajaran buat kita, dan keburukan di masa lalu harus kita ambil ibrah pelajarannya. Hadirin, musuh Islam itu mereka dengan sengaja membelokkan sejarah ini. Karenanya seorang ahli sejarah Islam mengatakan bahwa salah satu orang yang sejarahnya sangat dikacaukan selain Harun ar-Rasyid, dan ini sangat dikacaukan, dan kita juga menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, ada Sulaiman al-Qanuni rahimahullah ta'ala. Sangat dikacaukan sejarahnya. Mengapa? Karena ini adalah sultan terbesar di dinasti Turki Utsmani yang langsung berhadapan dengan Eropa saat itu. Itulah mengapa sejarah tentang Sulaiman al-Qanuni digambar sebagai sebuah sejarah yang tidak jauh dari pesta dengan wanita. Musuh Islam bergerak untuk mengacaukan masa lalu kita. Kemudian kita yang berbahaya tidak tahu sumber asli sejarahnya, kita akan menelan mentah-mentah, kemudian kita akan kacau tentang apa yang kita miliki di masa lalu yang sangat indah itu, kemudian justru kita membencinya karena kita tidak pernah tahu yang aslinya. Kita membahas tentang peperangan antar sahabat umpamanya. Peperangan antar sahabat yang oleh para ulama sudah dibahas, peperangan umpamanya antara Ali dan kubu Thalhah Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Kita tidak pernah utuh belajarnya, karenanya kita ambil kesimpulan selalu salah. Kita hanya tahu mereka berperang, kita tidak pernah tahu di ujung kisahnya. Di antaranya adalah ketika suatu hari putranya Thalhah ada di kubu Muawiyah, yang bernama Imran, anaknya Thalhah, datang menemui Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali langsung menyambutnya dan berkata, aku berharap, wahai Imran adalah anaknya Thalhah, aku berharap aku dan ayahmu kelak Thalhah adalah menjadi orang yang seperti disebutkan dalam ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kelak di surga nanti akan kami cabut, kata Allah, semua rasa dengki yang ada di hati. Mereka semua bersaudara, mereka duduk di surga saling berhadapan dalam sebuah kedamaian. Aku berharap kelak ayahmu dan aku seperti itu. Ada orang yang hadir di majelis itu kemudian berteriak, Ali, kemarin kau perangi Thalhah, sekarang kau harap masuk surga bareng dengan dirimu? Ali marah dan mengatakan, kalau ayat itu bukan kami, siapa lagi? Ayat itu kalau bukan kami, siapa lagi? Itu untuk kami ayat itu. Subhanallah, kita tidak pernah belajar itu. Kita hanya tahu mereka berdarah-darah, kita tidak pernah tahu bagaimana di ujung kisahnya. Maka belajarlah, mari kita belajar tentang sejarah individu kita, belajar tentang kita sebagai anak bangsa negeri ini harus diluruskan, ditunjukkan kebesaran negeri ini, dan kita sebagai muslim.